Di era digital ini, teknologi menjadi faktor penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Lantas, apa itu pengertian teknologi sebenarnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dapat diartikan juga keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi ini dibagi menjadi 5, yaitu teknologi rumah tangga, produksi, transportasi, komunikasi, dan pertanian. Teknologi pertanian dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lahan, dan menurunkan ongkos produksi. Penggunaan alat dan mesin pada proses produksi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja petani. Teknologi pertanian merupakan pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Sesuai dengan definisi dari mekanisasi pertanian atau agriculture mechanization, maka penggunaan teknologi dalam usaha petani adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian dan dalam setiap tahap dari proses produksi tersebut selalu memerlukan alat mesin pertanian. Memasuki era teknologi tinggi seperti sekarang, penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern membantu mempercepat proses pengolahan produksi pertanian. Salah satu alat yang umum dan paling sering digunakan adalah traktor. Greenhouse atau rumah kaca merupakan sebuah bangunan tempat tanaman ditanam. Bangunan ini dapat berupa bangunan kecil atau bangunan yang ukurannya juga cukup besar. Konsep di balik rumah kaca ini berasal dari zaman Romawi ketika Kaisar Tiberius menuntut makan mentimun Armenia setiap hari. Serta tukang kebunnya harus menggunakan sistem yang mirip dengan rumah kaca modern untuk memastikan dirinya memiliki mentimun setiap hari. Manfaat utama dari greenhouse ini adalah untuk melindungi tanaman dari dingin atau panas berlebih dan hama yang tidak diinginkan. Rumah kaca memungkinkan untuk menumbuhkan jenis tanaman tertentu sepanjang tahun. Berbagai jenis buah-buahan, tanaman tembakau, sayuran, dan bunga adalah tanaman yang paling sering ditumbuhkan di rumah kaca. Irigasi otomatis memberikan asupan air yang cukup pada tanaman mempengaruhi kesuksesan dalam merawat tanaman. Sistem irigasi otomatis ini bisa menjadi solusi untuk asupan air tersebut. Sistem irigasi otomatis adalah suatu sistem alat penyiraman. Sistem ini berguna untuk kegiatan berkebun yang berdiri dari rangkaian alat dan aplikasi monitor yang terhubung dengan internet. Sistem ini dibangun untuk memudahkan salah satu kegiatan berkebun, yaitu penyiraman tanaman. Sensor tanaman merupakan teknologi yang memberikan informasi real-time tentang kondisi tanaman. Sebagai contoh adalah perangkat sensor IoT. Alat ini secara aktif memantau kondisi tanaman seperti gulma dan nutrisi tanaman sehingga petani dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Teknologi sensor tanaman ini juga umumnya tersedia untuk mengukur kondisi lahan pertanian seperti ketinggian tanah, pH tanah, hingga suatu lingkungan, sehingga dapat membantu petani menyesuaikan tanaman yang akan ditanam sesuai kondisi lahan. Dampak positif dan negatif teknologi pertanian. Yang pertama, dampak positif mempermudah kerja petani atas adanya perkembangan iptek. Ini adalah dapat mempermudah pekerjaan para petani. Contohnya, petani masa kini dapat dengan mudah membajak sawah dengan menggunakan mesin traktor yang canggih. Selanjutnya, produktivitas hasil pertanian meningkat. Dengan hasil riset
riset, pengembangan metode, penggunaan pupuk, dan adanya bantuan mesin membuat berbagai kemudahan untuk para petani bisa meningkatkan produktivitas hasil panen. Dampak negatif: hilangnya generasi petani. Kemajuan iptek pun membuat pekerja sebagai petani dianggap kuno oleh sebagian generasi milenial dan Gen Z. Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri. Yang kedua, petani mengalami ketergantungan. Dampak negatif lainnya adalah petani berpotensi lebih mengandalkan cara-cara instan tanpa memperdulikan efek sampingnya. Hal ini perlu diwaspadai agar ekosistem pertanian dapat tetap seimbang.